studio dulu. Ya pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, saya sedang berada di Gedung Dinas Kesehatan, tepatnya di ruangan SPGDT alias Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, saya akan mewawancarai salah satu operator 119 alias 119. Ini adalah layanan kesehatan yang baru saja diluncurkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selamat pagi Mbak Nisma ya. Mbak Nisma, maaf saya ganggu dulu sebentar. Mbak Nisma, ini kan sudah 2 minggu diluncurkan SPGDT ini. Seperti apa sih respon dari masyarakat? Dari bentuk jenis telepon, kan judulnya gawat darurat. Apakah memang betul-betul gawat darurat? Ya, memang sejak diluncurkan oleh Pemprov DKI, itu telepon yang masuk itu bisa terrecord oleh kita. Rata-rata panggilan harian yang masuk itu mencapai 1.000 panggilan satu operator? Enggak, semua seluruh kita operator? Saat ini kan ada 4 line ya. Oke. Kemudian itu ada 1.000 tanggal 5 ini kita 1.246. Kemudian hari ini saja sudah sepagian ini ada 373. Oh, berarti respon yang cukupnya banyak ya, cukup Iya, banyak betul. ya. Tapi dengan operator yang tadi disebutkan hanya 5 orang, 4 line. 4 line itu berarti 4 operator. 4 orang operator. Yang mengcover Jakarta Barat saja atau seluruh Jakarta? Seluruh Jakarta. Seluruh Jakarta dihandle dengan 4 operator. Dengan Bisa 4 ya? operator. Ya, memang makanya intensitas yang masuk ke masing-masing itu pun cukup tinggi gitu loh Mbak. Oke. Ya. Tapi menurut Mbak sendiri layanan SPGDT ini sudah menjawab kebutuhan masyarakat belum? Seperti yang tadi sudah diketahui ada beberapa kasus yang ketidaktersediaan ruangan ICU atau PICU yang tidak tersedia, alat-alat yang ruangan yang membutuhkan alat-alat khusus untuk menanggulangi kesehatan. Ya, alhamdulillah sih sejauh ini kita setiap telepon yang masuk ke dalam layanan call center ini itu semua selalu kita layanin. Mau telepon itu iseng atau bukan, itu tetap saja kita layanin gitu. Karena kan dari 10 penelpon yang iseng bisa saja satunya itu adalah yang beneran dia memang butuh pelayanan kegawat daruratan. Yang Mbak tanyakan tadi tentang pelayanan yang kita layani itu tidak hanya fasilitas untuk merujuk pasien saja, tetapi juga pelayanan kesehatan lainnya seperti tadi ada yang telepon anaknya sakit ataupun ada kasus-kasus yang kegawat darurat yang lain, kita bisa memberikan advice ke penelpon tentang saran mereka itu harus diapain. Gitu, seperti anaknya panas, coba dulu dikompres dengan air hangat, kemudian kita lakukan proses rujukan. Rujukannya juga bisa menggunakan ke puskesmas terlebih dahulu, tidak harus selalu ke rumah sakit gitu. Jadi kita manfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas di DKI Jakarta. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa layanan 119 ini tidak hanya untuk mengakomodir fasilitas ketersediaan ruangan ya, tapi juga berkonsultasi mengenai kesehatan. Misal nih, anak saya panas, sudah 3 hari, belum turun dan lain-lain, bisa ke 119 ya? Bisa, nanti kita kalau memang 3 hari kita harus dilakukan pemeriksaan laboratorium, itu kita berikan saran seperti itu. Atau nanti di sini juga kan tersedia ada setiap shiftnya, itu ada 1 orang dokter, kemudian ada 3 orang perawat yang nanti bisa memberikan advice mengenai pasien yang sakit. Nanti kita akan lanjutkan kembali wawancaranya. Terima kasih sekali Mbak Nisma, silahkan kembali bertugas. Dan pemirsa tetaplah di 8-11 Show, karena informasi mengenai SPGDT alias Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di 8-11 Show. Kembali di 8-11 Show dan masih di Gedung Dinas Kesehatan. Saya masih berada di Gedung Dinas Kesehatan, tepatnya di ruangan SPGDT alias Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang bisa diakses melalui layanan telepon 119 alias 119. Kita lanjut lagi. Mbak Nimas, maaf nih dipegang sendiri aja. Tadi Mbak bilang untuk menanggulangi pertanyaan seputar masalah kesehatan, berarti operatornya sendiri harus dibekali oleh pengetahuan medis tertentu, bukan hanya aja dokter yang ada di situ, Mbak. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan. Jadi yang bertugas di sini tuh memang latar belakangnya adalah petugas kesehatan. Kami mengambilnya itu dari perawat sama dari dokter. Berarti ini perawat? Ini perawat. Itu yang sebelah sana? Perempuan itu dokter. Dokter. Ya, itu perawat, ini perawat juga. Jadi semuanya memang mempunyai kapabilitas untuk menjawab soal masalah-masalah medis. Iya. Ya, kalau terkait dengan pemberian obat atau apa, tetap saja kita ada delegasi, tetap harus dokter yang memberikan advice seperti itu. Tadi ada yang menarik saya tekankan,
dari 119 ini mengacu atau merujuk tidak harus langsung ke rumah sakit, tapi juga ke puskesmas. Iya. Tapi sementara orang-orang menurut saya di Jakarta sendiri seperti ada rasa ketidakpercayaan pada sebuah puskesmas. Tapi seperti yang Mbak tadi bilang bahwa puskesmas di Jakarta ini sudah bagus loh, sudah banyak. Bisa diceritakan tidak sebanyak apa jumlah puskesmas yang ada di Jakarta, di seluruh Jakarta, dan juga tingkat fasilitas dan kualitas yang diberikan oleh puskesmas itu sendiri? Ya, kalau saat ini puskesmas kecamatan di DKI Jakarta itu sudah ada 44 puskesmas kecamatan. Dari 44 puskesmas kecamatan yang ada di DKI Jakarta, itu mereka juga sudah tersertifikasi oleh standar ISO 9001-2008. Jadi kalau sudah terstandar seperti itu, apapun yang mereka kerjakan pun sudah mengacu kepada standar. Jadi petugasnya, kemudian juga mekanisme kerjanya itu juga sudah memiliki standar operating prosedurnya, dan itu juga sudah sesuai lah dengan memang yang berlaku gitu. Jadi ya itulah, kita juga harus percaya pada petugas yang ada di puskesmas gitu ya. Jangan semuanya harus ke rumah sakit, baru sakit panas sedikit harus ke rumah sakit. Kasihan juga yang rumah sakitnya, jadinya terlalu penuh gitu. Dan bahkan tidak tertanggulangi. Pemirsa dengarkan, ini Dinas Kesehatan yang berbicara bahwa puskesmas sudah terjamin memenuhi standar yang sudah ditentukan ya. Kita kembali lagi ke SPGDT, Mbak Nisma. Ada standar atau SOP yang diberlakukan oleh SPGDT, misalnya untuk 3 kali dering tidak diangkat, atau misalnya ada masuk ke waiting call, karena sekali lagi 4 operator menangani seluruh Jakarta. Seperti apa? Ya, kita pertama memang 3 kali dering itu targetnya sudah harus terangkat gitu. Terus layanan kita itu untuk bisa ditindaklanjuti dari si penelpon itu masuk sampai dengan berakhirnya, itu kita 15 menit. Target respon time kita. Kemudian kita juga semua standar ketika mereka menjawab telepon itu seperti selamat pagi, SPGDT call center, Dinas Kesehatan ataupun yang ada di rumah sakit itu akan menjawab seperti itu. Dengan siapa, kemudian bisa dibantu gitu. Itu sudah standar untuk greetingnya seperti itu. Kemudian juga semua yang ada di sini percakapannya itu bisa di-record. Jadi kalau misalkan ada penelpon yang memang merasa menelpon padahal tidak menelpon, itu bisa terdetek di sini, bisa dikonfirmasi. Jadi jangan coba-coba iseng ke 119, hanya untuk darurat. Dan ini kita darurat, akan break dulu, tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di 8-11 Show. Iya, pemirsa masih di 8-11 Show dan saya masih berada di Gedung Dinas Kesehatan, tepatnya di ruangan SPGDT alias Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 119. Bersama saya saat ini sudah ada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ibu Din Emawati. Selamat pagi, Bu Din. Terima kasih loh sudah diganggu-ganggu oleh kami. Bu Din, kembali lagi, ini adalah sebuah gebrakan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi masalah kesehatan yang akhir-akhir ini sering terjadi di Jakarta. Contoh kasus terakhir adalah bayi Dera yang mempunyai keterbatasan informasi mengenai di mana sih ada ruangan PICU itu. Seberapa efektif sih sebetulnya si 119 atau SPGDT ini, Bu Din? Iya, kalau saya lihat dari mulai diluncurkan, sebelumnya kan kita mulai uji coba tanggal 22 Februari, kemudian sampai dengan saat ini hampir sekitar 2000-an setiap hari. Artinya apa? Artinya bahwa masyarakat itu perlu. Kemudian kita tahu kebutuhan dari gawat darurat di Jakarta sangat tinggi. Termasuk tadi kecelakaan lalu lintas, kemudian emergency cases yang lain. Jadi dengan adanya SPGDT 119 ini akan sangat membantu Jakarta dengan segala kesibukannya. Maka dengan adanya pola seperti ini akan membantu layanan masyarakat yang khususnya di bidang kesehatan. Oke, nah tadi dengan respon yang positif, apalagi jumlah penelpon satu hari 2000-an, mungkin nggak sih ditambah lagi operatornya? Kok cuma 4 untuk menanggulangi semua, menampung semua keluhan dari seluruh Jakarta, bukan hanya Jakarta Barat atau Jakarta Selatan saja, Budi? Ya, jadi 4 ini memang sebetulnya kita merasa kurang. 2013 nanti kita akan menjadi 10 seat. Artinya memang kemarin kalau kita evaluasi, kalau 4 seat terisi online, kemudian nunggu sampai 10 itu waiting list. Setelah itu biasanya
langsung miss call. Nah ini yang kita kurangin dengan kita tambah 10 dengan 10 seat tadi. Tentunya operatornya juga harus kita tambah ya. Kita tahu bahwa ini satu hari kan tiga shift. Jadi 24 jam nyala dan 24 jam ya. 24 jam itu jaminan kita. Oke, 24 Jadi, jam. Hari libur, tanggal merah tetap masuk. Namanya kesehatan kan nggak ada liburnya. Jadi 24 jam, kemudian dengan demikian kalau kita tambah 10 seat, harapan saya pelayanan yang untuk masyarakat akan lebih baik ya. Tidak ada lagi yang miss call. Layanan si 119 ini sendiri itu terintegrasi dengan rumah sakit mana saja atau hanya mungkin rumah sakit pemerintah tidak terintegrasi dengan rumah sakit swasta, Budin? Ya, pada awalnya kita 9 rumah sakit. 5 rumah sakit pemerintah pusat, 3 rumah sakit daerah, 1 rumah sakit Gatot Subroto dan 1 ambulans. Jangan lupa ini satu penunjang yang sangat penting yaitu ambulans gawat darurat 118. Nah, ke depan kita akan integrasikan dengan 92 rumah sakit yang ada di Jakarta. Akhir bulan ini itu selesai dan seluruhnya bisa kita layani. Jumlah rumah sakit sendiri di Jakarta ada berapa sih? Ada 147, tapi nggak semuanya kan rumah sakit umum. Ada rumah sakit khusus, kecantikan, nggak butuh emergensi kan. Jadi yang kita lakukan emergensi adalah rumah sakit yang sifatnya rumah sakit umum dan rumah sakit yang sifatnya emergensi. Jantung, kemudian traumatologi, itu yang kita masukkan di dalam sistem ini. Oke, Bu, ke depannya mungkin nggak kalau misalnya memang begitu banyak respon dibagi menjadi area, misalnya area Jakarta Barat saja atau area Jakarta Selatan saja, area Jakarta Utara, atau memang dibutuhkan hanya satu pintu saja, tapi diisi oleh dengan fasilitas yang memang akan langsung diangkat oleh para operator ya, Budin? Iya, ke depan pasti seperti itu. Kita tahu misalnya nanti urusan rumah sakit kemudian langsung di-online-kan dengan rumah sakit. Jadi harapan kami ke depan seperti itu, kemudian dengan ambulans kita langsung link-kan dengan ambulans. Dengan demikian di bawahnya itu 10 ya, tapi di bawahnya itu langsung dengan tersambung dengan rumah sakit. Kita akan ke sana, mengarah ke sana. Berarti ini yang paling diperlukan dari, ini kan sistemnya online semua. Betul. Adalah jaringan internet yang sangat bagus. Sejauh ini tantangan dari jaringan itu sendiri terasa nggak, Bu? Atau misalnya yang satu sedang offline, rumah sakitnya ini nggak update informasinya. Ternyata ada 5 yang online terdeteksi oleh 119, namun ketika dikonfirmasi, sudah penuh. Untuk menanggulangi hal seperti itu gimana, Bu? Di situ saya melihat bahwa kelemahannya di sana. Ada rumah sakit yang misalnya dia hanya satu karyawannya yang jagain, kemudian dia pergi nggak update. Nah ini yang harus kita perbaikin. Saya yakin masih banyak kekurangan, tapi minimal ada satu terobosan untuk menolong masyarakat Jakarta untuk mencari fasilitas kesehatan melalui 119. Oke, kita akan lanjut lagi, Budin, dengan informasi tentang SPGDT yang akan membantu masyarakat semua, khususnya pemirsa 8-11 Show. Tetaplah di 8-11 Show, kami akan segera kembali. Di ruangan SPGDT 119, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, saya masih dengan Ketua Dinas Kesehatan Jakarta, Ibu Din Emawati. Ibu Din, lagi menarik sekali SPGDT ini, tadi ada rujukan juga bahwa jangan langsung ke rumah sakit, tapi pergunakanlah dengan maksimal puskesmas yang ada. Dan tadi langsung direspon, ternyata langsung ada satu telepon. Mungkin ada penegasan lagi mungkin dari Ibu Din sebagai Ketua Dinas Kesehatan, apa-apa saja yang dikategorikan sebagai gawat darurat? Ya, sebetulnya kita tahu di DKI itu ada 340 puskesmas. Kecamatannya ada 44, dari 44 itu separuhnya sudah mempunyai rawat inap. Dan 100% dia mengantongi sertifikasi ISO 9001 versi tahun 2008. Artinya apa? Standarnya nggak kalah bagusnya dengan rumah sakit. Bahkan ada rumah sakit yang belum mempunyai standar. Jadi kunjungin kalau dalam level 1 panas, kemudian penyakit-penyakit yang masih ringan, bisa ditanganin di puskesmas, mereka mencari pertolongannya ke puskesmas saja. Karena tidak akan terlalu ngantrinya, nggak terlalu seberat di rumah sakit saat ini. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan bahwa di puskesmas itu ada dokter spesialisnya. Jangan lupa ada dokter penyakit dalam, ada dokter anak, ada dokter mata, ada dokter THT. Pokoknya spesialis. Ya, spesialis ada. Bahkan kita salah satu puskesmas bisa melakukan operasi katarak. Itu. Jadi jangan dianggap
bahwa puskesmas itu perannya kecil. Justru saya lebih baik menghimbau kalau masih belum penyakitnya berat, datangin puskesmas. Dengan demikian akan lebih awal dicegah sebelum dia sakit lebih berat. Oke, kembali lagi tentang 119 ini. Misalkan tadi terintegrasi dengan 9 rumah sakit ya Bu. Ya. Bila kamar di rumah sakit yang sudah terintegrasi tadi penuh atau bahkan peralatan medis yang sudah tidak available, ada kebijakan untuk menyebutkan dirujuk ke rumah sakit swasta mungkin? Ya, memang ya. Kita KJS itu kerjasama dengan 92 rumah sakit. Rumah sakit pemerintahnya hanya 22. Artinya yang 70 rumah sakit tadi adalah rumah sakit swasta. Ya, nggak ada masalah bagi kami. Kemudian di rumah sakit daerah sendiri punya kebijakan. Kalau kelas 3-nya penuh kita bisa up ke kelas 2. Dan sekarang ini 75% kelas 2 sudah dirontokin menjadi kelas 3. Ya, jadi kelas 2 tinggal sedikit di DKI Jakarta. Jadi ada tambahan sekitar 400 tempat tidur untuk kelas 3. Jadi sekitar 2000-an tempat tidur untuk rumah sakit daerah untuk kelas 3. Oke. Terkait biaya nih, kita selalu sensitif tentang biaya kesehatan dan biaya. Mengenai biaya perawatan keluarga yang tidak mampu misalnya. Apakah yang terpaksa dirawat di rumah sakit swasta juga menjadi tanggungan Pemprov atau seperti apa Bu? Ya, selama dia menggunakan kartu Jakarta Sehat, maka dia akan menjadi tanggung jawab Pemprov sepenuhnya. Oke. Gebrakan lain selanjutnya yang akan kita tunggu dari 119 atau SPGDT? Iya, jadi gini, 119 itu tidak hanya mencari tempat tidur. Itu kita mempunyai mimpi yang jauh dari itu. Satu, masyarakat bisa mencari ambulans. Kemudian yang kedua, masyarakat bisa konsultasi. Kalau anaknya demam, sebelum dibawa ke rumah sakit, diapain? Kalau kemudian dia mau melahirkan, mulus-mulus, apa yang harus dia lakukan? Dia bisa konsultasi ke sini. Jangan lupa, di sini ada dokternya. Jadi bisa konsultasi. Kemudian ke depan, 119 ini adalah kita set sedemikian rupa adalah pelayanan gawat darurat. Jadi kalau misalnya di jalan ada serangan jantung, macet, telepon 119, kemudian kita akan hadirkan ambulan dengan GPS, lokasinya di mana. Canggih. Kita akan tuntun ambulan tadi ke rumah sakit terdekat, di mana ada dokter jantungnya, kemudian ada yang sesuai dengan kebutuhan kondisi pasien ya. Jadi tidak harus diarahkan ke rumah sakit yang sangat jauh. Jadi ke depan adalah seperti itu. Dan sebetulnya sekarang pun juga sudah bisa, karena ambulansnya kan sudah tergabung dalam satu sistem. Berarti ini baru saja diluncurkan oleh Dinas Kesehatan di Jakarta. Ya. Kita harapkan tentunya tidak hanya Jakarta dong Bu, ada di daerah-daerah lain juga. Ya, jadi sebetulnya 119 ini adalah bagian dari program dari Kementerian Kesehatan. Di awalnya di DKI, saya berharap secepatnya untuk seluruh Indonesia. Dengan demikian kita nggak sendirian gitu. Kadang-kadang dari Tangerang, dari Banten, telepon ke kita itu kan akan menjadi beban. Tetapi kalau teman-teman kita di provinsi sekitarnya sudah melakukan itu, maka kita akan menjadi satu kesatuan yang lebih baik. Aduh, kita doakan seperti itu ya. Terima kasih sekali Bu atas waktunya. Saya doakan sukses. 119 pemirsa jangan lupa 119 bisa diakses 24 jam. Tidak kenal hari libur juga. Bila ada darurat langsung telepon 119. Dan sekarang saya akan langsung menelpon ke Maria Kalai dan juga Rafta Pubolon di studio. Guys. Halo Maria. Maria, Widya. Halo Widya. Widya. Iya. Kedengeran kok, kedengeran. Oke, terima kasih Widya untuk informasinya. Langsung dari call center 1191119 kita mengharapkan bahwa ada dua hal nih. Yang pertama adalah masyarakat, warga Jakarta bisa mempergunakan layanan ini dengan bertanggung jawab, tentunya tidak menyalahgunakan. Jangan nelpon untuk yang enggak lah, ya. Jangan disalahgunakan, apalagi mau apa yang nelpon. Telepon iseng ya, penawaran kartu kredit kan. Nah, baru saya mau bilang. Enggak loh, itu ini pada bukan. tempatnya. Terus di sisi lain untuk penyedia jasa layanan, semoga bisa telepon selalu bisa masuk ya. Jangan sampai nomor telepon yang Anda hubungi tidak menginginkan panggilan Anda. Nah, itu kan bahaya kan. Orang udah butuh bantuan secepatnya. Dan mudah-mudahan ini bisa diperluas ya, Ram, ya. Itu, bukan hanya layanan gawat darurat saja ya, tapi juga bisa nyambung ke darurat yang lain, keamanan, pemadaman kebakaran dan lain sebagainya, dan juga lebih banyak rumah sakit yang terlayani di Jakarta, dan nanti ke depannya dari Sabang sampai Papua bisa terlayani hanya dengan 3 digit tersebut. Oke, nggak pakai lagi di depannya kode daerah ya? Nggak perlu lagi, tinggal langsung 119. otomatis provinsi mana, kota mana, daerah langsung terlayani dengan baik. Jadi, sukses untuk 119.